Baik, shalom jemaat Tuhan. Shalom. 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 Ada sukacita, amin. Amin. Jemaat Tuhan, kalau hari ini kita sudah masuk dalam ibadah Jumat Agung, di mana di tahun 2020 ini kita sudah boleh masuk di ibadah tersebut. Mungkin kalau tahun ini terasa sepertinya berbeda ya. Berbedanya kenapa? Mungkin kita tidak ada di dalam gereja, ada juga jemaat Tuhan yang beribadah secara langsung di rumah. Tapi saya percaya momen ini diadakan ada bagi setiap kita, bukan membuat kita down ya, tapi ini membuat kita kembali kepada esensi awal kalau Tuhan itu hadir di mana saja, amin. Jadi bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah saudara dan juga di rumah Bapak Ibu, amin. Puji nama Tuhan. Baik, pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari persiapkan hati lebih sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau sembah ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapak buat kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh sampai hari ini Tuhan masih boleh beribadah. Baik kami beribadah di dalam gereja ataupun di rumah kami masing-masing, Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Baik kiranya kami boleh percaya kalau Tuhan hadir di mana pun saat kami beribadah. Bukan terbatas dalam satu ruangan saja, tapi Kau berkuasa di mana pun ya Tuhan. Terima kasih Bapak biarlah pada pagi hari ini pimpin setiap kami yang memang dalam hadirat-Mu. Kuasai akan setiap kami percaya hidup kami dalam tangan Tuhan, dan hidup kami berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari sembah Dia saudara. Terima kasih. Terima
syukur Tuhan. Karena nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, Tuhan kita baik, amin. Amin. Pasti Tuhan kita baik, amin. Amin. Dia mau mati bagi kita, dia mau menebus dosa kita. Katakan kanan kirimu, dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita akan katakan dia sungguh baik dan ramah.
kami mengingat Tuhan. Tapi biarlah kami juga boleh kuat di saat kami mengalami Tuhan kekeritaan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, pelindung Tuhanmu
memberikan kami kesempatan untuk beribadah, baik kami yang ada di rumah Tuhan pagi hari ini maupun kami yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan hari ini seluruh gereja di seluruh dunia bersama-sama Tuhan menghayati akan kematian-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dan kami berdoa biarlah hari ini ada suatu Tuhan Yesus makna yang Tuhan berikan, ada pengertian makna yang baru, agar pemahaman yang baru Tuhan, bahwa kematian-Mu Tuhan itu bukan suatu Tuhan Yesus akhir daripada segala-galanya, tapi kematian-Mu adalah awal Tuhan dari bagaimana Tuhan Kau akan menyatakan diri-Mu sebagai Tuhan dan Raja atas setiap kami semua. Oleh karena itu Roh Kudus pagi hari ini berbicara di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan. Dan biarlah kami belajar menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara dikasih oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Selamat Jumat Agung, Happy Good Friday bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan bagi jemaat Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Oleh Tuhan, ada seorang ya. Psikiater asal Swiss, ya. Dia bernama Elizabeth, ya. Tahapan seseorang dia akan mengingkari merasa, misalnya contoh sekarang kan lagi berkembang kan gitu, COVID, padahal sudah tes COVID gitu. Saudara akan bilang apa? Dia cuma batuk aja, demam aja udah langsung dibilang corona gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah tetapi kita tidak mau mengakui, nah itu namanya denial. Ada juga tahap kesedihan yang membuat kita tuh marah gitu. Kalau misalnya saudara hari-hari sehingga tidak heran perusahaan tetap menggaji, ada yang tidak tetap. Bulan ini karena sudah dirumahkan, ya. Akan benar-benar kesal. Ya. Saudara akan kecewaan, saudara akan terus ngomong. Suatu kenyataan itu yang nggak sesuai. Jadi yang kedua, yang berikutnya, ya, ketika masalah terjadi, ya responnya saya tidak bekerja saat ini karena perusahaan tidak beroperasi, karena kurang biaya operasional terlalu tinggi dan sebagainya. Kita akan mulai tawar-menawar, betul nggak? Ya kan? Coba coba cari tawar-menawar itu seperti saudara minta ada sebuah win-win solution, ya. Jalan tengahnya apa? Betul kan? Atau misalnya tetap kebijakannya tidak ada lagi, saudara akan buat gimana saudara supaya tetap
tetap dapat penghasilan di bulan ini? Pasti saudara mulai apa? Berdagang, betul nggak? Ada yang jualan, gitu. Saudara mulai tawar menawar. Kemudian berikutnya, ada orang yang sampai ketika dia bersedih, dia sampai tidak bisa bangkit, tidak bisa up, ya, tidak bisa wake up gitu. Ya. Dia akan larut dalam terus kesedihan. Dia akan terus menerus di bawah gitu. Ada orang yang saya temui sampai akhir hidupnya gara-gara orang yang dikasihi dipanggil Tuhan, dia pun sakit-sakitan sampai akhirnya apa? Padahal dokter bilang tidak ada penyakit dalam tubuhnya. Tapi karena rasanya itu sudah sampai terus-menerus di kedukaan berlarut-larut, ya. Sehingga apa? Rasa sakit itu yang seharusnya dokter bilang tidak ada, itu ditimbulkan sendiri. Sehingga dia binasa oleh karena dia tidak menerima kenyataan. Stres kalau berlebihan. Dan yang terakhir, saudara, di tahapan yang terakhir, ya, Elizabeth Kubler-Ross itu mendapatkan ya sebuah teori yang dia temukan gini, ada orang ketika mengalami kesedihan, dia itu belajar untuk acceptance, menerima, ya. Dan ini suatu hal yang bagus sekali. Ya, kadang-kadang kita memang manusia pasti akan mengingkari apa yang terjadi, betul? Pasti akan marah kalau itu nggak sesuai. Pasti akan terus tawar menawar supaya tetap survive dan sebagainya. Ya. Tetapi perhati dengan baik, ya. Ada langkah yang baik ketika kesedihan itu terjadi atas kita, peristiwa yang sedih terjadi, yaitu dengan cara apa? Menerima. Nah, saudara kalau oleh Tuhan, dari tahapan ini sebenarnya sekarang saya mau ajak saudara untuk berbalik, ya. Bagaimana seandainya jika Allah meninggalkan kita? Betul. Itu kan tadi kan ketika misalnya pekerjaan pun kita harus tidak ada, betul? Ya, keuangan tidak ada, ya kan? Terus mungkin kita perantau, kita jauh dari keluarga tidak bersama dengan kita, ya kan? Mau pulang kampung sekarang nggak dibolehin, ya. Sudah nyampe kampung pasti suruh pulang lagi, ya. Di lockdown, ya. Rasa-rasanya saudara harus, kok sekarang seperti ini. Soalnya sekarang saudara harus balik. Bagaimana jika Allah, ya, berbalik? Bagaimana jika Allah meninggalkan kita? Kita perlu memahami sekali bahwa hidup kita bergantung pada Tuhan. Amin. Namun sesuatu yang kita percaya itu pergi meninggalkan kita, dan saat itu tidak terjadi apa-apa, walau harapan itu berbeda dengan kenyataan, bagaimana respon kita? Ya kan? Jadi kalau misalnya apa yang kita harapkan itu berbeda dengan kenyataan, ya, bagaimana respon kita? Nah, saya menemukan saudara dalam kematian Yesus ini ada makna, ada tokoh-tokoh yang luar biasa yang membuat kita mulai harus merefleksikan diri kita, yang kita mulai cek jangan-jangan respon-respon ini terjadi, dan respon-respon ini adalah respon yang salah. Ya, kenapa? Karena kenyataannya Yesus itu yang diululukan, dia seorang nabi, ya, bagi bangsa Israel. Dia seorang penyembuh bagi bangsa Israel. Dia sebagai seorang pembawa kabar, ya kan, keselamatan bagi bangsa Israel. Tapi di saat itu juga, ya, dia harus mengalami sebuah kematian. Ya. Respon yang pertama, saudara, yang salah seringkali ini juga kita lakukan, yaitu respon menyangkal. Coba buka kitab kita, Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Ya. Nah, kita katakan, sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkal di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang yang ada di situ, orang ini bersama dengan Yesus orang Nazaret itu, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu.
Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Yesus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, respon pertama ini adalah saya akan bagikan tentang respon yang salah yang memang terjadi pada masa-masa kesedihan yang dialami Yesus. Ya, yang pertama, seringkali kita menjadi orang yang mudah mengingkari, ya, apa yang sesuai dengan kenyataan, ya. Orang yang mulai menyangkal diri adalah orang itu yang dia mulai menggunakan topeng, betul? Ya. Jadi ada banyak dia pasang topeng-topeng dalam dirinya. Ya. Petrus itu adalah orang yang pemberani sebenarnya. Orang yang ceplas-ceplos apa adanya. Ya. Yang dia rasa ini yang dia bisa keluarin. Petrus begitu. Dia nggak bisa menutupi, nggak bisa menyembunyikan. Tapi persoalannya ketika ketika Tuhan posisinya itu dia hanya seorang diri. Ini sama ketika kita meninggalkan Tuhan posisinya. Ya. Sering kali tanpa kita sadar kita sama seperti Petrus. Kita padahal orangnya natural, tapi kita jadi nggak natural lagi. Kita jadi orang yang berpura-pura. Sehingga apa yang terjadi? Ya, ketika saudara mulai menyangkal, di sini saya katakan begini saudara, ya. Orang yang mudah untuk menyangkal adalah orang yang tidak jujur atas dirinya. Ya. Kita perlu belajar untuk senantiasa jujur, karena hal ini adalah kunci untuk kita menang dari respon menyangkal. Ya. Bagaimana kita bisa menang dari menyangkal Tuhan? Ya kita harus jujur. Belajar untuk jujur. Ketika Tuhan misalnya, ketika kita di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Apakah kita tetap mengakui bahwa kita adalah orang yang benar-benar menjadi pengikut Yesus? Ya. Saudara, perhatikan dengan baik. Wabah pandemi ini bukan membuat kita menjadi lemah. Ya. Mungkin saudara di sekitarmu, saudara akan membuat kok dia yang gak kenal Tuhan malah dia lebih dibantu, sedangkan saya yang kenal Tuhan saya tidak dibantu. Sudah lebih baik saya mengaku aja saya tidak kenal Tuhan. Hati-hati. Respon seperti ini yang Tuhan akan ingat. Dan respon ini sudah terjadi 2000 tahun lalu. Petrus sudah menyatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus, padahal dia orang terdekat dengan Yesus. Padahal dia yang orang berani mengatakan hanya Yesus. Dan 12 seperti ngomong apa? Engkaulah sungguh Mesias, anak Allah yang hidup. Dari murid-muridnya, pengakuan pertama Yesus adalah Mesias itu dari mulut Petrus. Tapi dari mulut yang sama juga yang menyangkal bahwa dia tidak kenal Yesus. Mari saudara, pagi hari ini kita mulai renungi. Ketika kekurangan terjadi, ketika kelaparan terjadi, dan saudara diperhadapkan, apakah aku harus menyangkal Tuhan atau aku benar-benar mengakui aku mengikut Tuhan? Tuhan mau lihat respon kita. Kalau respon kita benar, saya akan tetap jujur. Sekali Yesus, saya akan tetap ikut Yesus. Amin. Yang kedua, respon yang salah yang terjadi dalam peristiwa kematian Yesus, ya, adalah respon menyalahkan diri sendiri. Seseorang yang suka menyalahkan diri sendiri adalah dia yang tidak pernah berpikir ulang terhadap apa yang sudah dilakukannya. Ya. Waspadalah bahwa iblis sedang berusaha untuk membuat manusia terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Ya. Betul saudara? Ya. Kalau nggak ada kematian Yesus, saudara dan saya akan terus-menerus merasa enak dan nyaman untuk berbuat dosa bahkan salahkan diri saudara. Justru karena kematian Yesus itu kita membuat sadar bahwa aku nggak boleh lagi salahkan diri. Sudah terlalu lama aku terus-menerus salahkan diri. Sudah terlalu lama. Karena saudara perhatikan, karena saat manusia terus-menerus bersalah, terintimidasi,
maka dia akan merasa dia akan menjadi makhluk yang gagal diciptakan oleh Tuhan. Orang yang terus merasa dirinya bersalah, dia yang paling salah di antara yang lain. Dia terus menerus menyimpan kesalahan bahwa dia tuh orang yang gak akan bisa berubah. Ya memang seperti ini, aku dari latar belakang keluarga seperti ini, aku memang orang yang terus menerus gak akan pernah bisa menjadi orang yang berbeda. Saya mau katakan, itu adalah intimidasi. Dan respon ini adalah respon yang menyalahkan diri kita sendiri. Ya. Salah satu tokoh yang saudara pasti kenal, ya, bagaimana di malam yang terakhir, ya, murid yang memegang perbendaharaan daripada seluruh pelayanan misi Yesus yaitu Yudas, ya, dia seorang bendahara, ya. Namun dia, saudara, pada waktu Yesus berdoa, dia datang kepada imam-imam kepala, kemudian dia melakukan sebuah transaksi yang luar biasa. Dalam bangsa Israel, kalau seseorang mau dijual itu cukup dengan harga 30 tingkat. Dan dia pada saat dia lakukan itu, saya yakin saudara, kenapa Yudas sangat begitu? Emang Alkitab benar katakan bahwa bukan uang yang jahat, saudara, tapi kalau kita cinta akan uang, kita seringkali kita akan lupa, saudara. Ya, kadang-kadang lagi ya, gimana Tuhan gitu ya. Saya udah begini dong, sudah lakuin semuanya, tapi kenapa keadaannya seperti ini? Gitu ya. Saya berarti dengan baik, Tuhan mau ingetin kita. Yudas kata benar, karena dia tidak memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kita katakan dengan jelas, Yudas begitu terlambat dan menyesali perbuatannya ketika dia sudah menerima keping perak itu benar, dan dia melihat sendiri bagaimana Yesus dihakimi dan mulai disesah, dicambuk. Saudara perhatikan dengan baik. Dibaca Matius pasal 27. Saudara akan temukan bagaimana Yesus berkata, sungguh aku sudah berdosa karena menyerahkan Yesus kepada tangan orang-orang berdosa. Dia sadar bahwa uang itu bukanlah segalanya. Dia baru sadar bahwa uang itu tidak memberikan apapun dalam hidup ini. Dia memang berkelimpahan, tapi hidupnya tidak akan merasakan sebuah kemenangan. Ayo, mulai sekarang, kalau saudara mulai menyalahkan diri dan coba cari tahu prospek. Yudas, kenapa dia bisa menyalahkan diri? Karena dia tidak menggunakan kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan. Saya berdoa pagi hari ini, saudara masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, supaya hidupmu tidak menyalahkan dirimu sendiri, tidak menyalahkan Anda, tetapi saudara datang pada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini aku, dan aku mau hidup di kesempatan yang Kau berikan kali ini. Yang berikutnya, saudara, respon yang ketiga, ya, yang salah, yang sering terjadi, dan ini terjadi dalam peristiwa detik-detik Yesus akan disalib, yaitu respon menangisi orang lain. Ya. Pada dasarnya kesempatan tidak datang dua kali, namun kita memiliki kekuatan pilihan untuk sebuah kesempatan baru. Amin. Saudara percaya bahwa kesempatan tidak datang dua kali, tapi ada punya pilihan saudara untuk membuat kesempatan. Ya. Kalau pilihan membuat kesempatan ini, ya, Alkitab katakan dengan jelas pada saat peristiwa Yesus dia jalan di Via Dolorosa, jalan salib, ya. Dia harus jalan ke Bukit Golgota, itu jaraknya sekitar 3 kilo, ya. Dan itu jaraknya karena menanjak dan menanjak. Dan ketika itu, ya, saudara bisa lihat di film The Passion of the Christ, semua orang menudahi dia, menghina dia, ya. Tapi ada orang yang ada kumpulan para ibu-ibu, dia menangisi Yesus, Saudara, secara manusia kalau kita melihat orang lain susah kita nangis, itu wajar nggak? Wajar. Tapi apa yang Yesus katakan? Lukas 23 ayat 28. Saya bacakan. Yesus berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah apa? Dirimu sendiri dan anak-anakmu. Saya mau katakan bahwa rasa iba kepada orang lain tidak akan mengubah keadaan apapun yang terjadi. Yesus mau bilang, kamu kalau nangisin saya, akan berubah, betul nggak?
dengan cara kamu menangisi saya harus selesai untuk mengikuti jalan salib ini, bro. Saya harus selesai digantung di kayu salib. Saya harus selesai menghembuskan nafas saya terakhir. Tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Maka Yesus bilang, ngisilah diri dan anak-anak. Yesus mau mengingatkan kita, ya, yang perlu kita pelajari bahwa kesedihan yang berasal dari perenungan itu akan membuat kita, ya, terkadang dapat kita pergunakan untuk mendapatkan kesempatan Tuhan. Di 1 Korintus katakan ini, duka cita yang datang dari Tuhan itu membawa sebuah pertobatan. Ada duka cita yang tidak mendatangkan pertobatan. Artinya duka cita yang Tuhan izinkan terjadi. Kenapa ya? Oh, hari-hari peristiwa, musibah, sakit, penyakit, kesusahan, kesulitan itu terjadi sama kita. Pertanyaannya sama, apakah duka cita ini mengubah kehidupan kita? Ataukah kita hanya menghibahkan diri kita saja? Kalau duka cita ini mengubahkan diri kita, maka duka cita ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena duka cita yang datang dari Tuhan, penderitaan yang datang dari Tuhan, itu Tuhan mau izinkan supaya apa? Supaya kita sadar itu sedang mengubahkan kehidupan kita dari yang lama menjadi hidup yang baru. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Apa yang saya bagikan pagi hari ini tentang apakah Allah meninggalkan kita, ini sesungguhnya berasal dari pernyataan Yesus sendiri. Ya. Kita perlu menyadari bahwa Yesus adalah anak manusia. Setuju semua? Artinya dia bukan anak Allah waktu datang ke muka bumi. Dia sama seperti saudara dan saya. Jasmaninya sama, fisiknya sama, ya. Makan makanannya sama, cuma beda makanannya. Ya, orang Timur Tengah sama kita kan banyak makan nasi, mereka banyak roti, gandum. Ya. Sama saudara. Ya. Dan saudara perlu ingat, Yesus sendiri itu yang mendapat pengakuan. Coba buka Matius pasal 3 ayat 17. Sampai akhirnya sorga memberikan pengakuan pada dia, bukan manusia yang memberikan pengakuan. Ya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini pengakuannya dari sorga, tapi dia belum menjadi anak Allah. Dia masih anak manusia. Sorga yang ngomong sendiri, terbuka langit, kemudian ada suara, betul? Saudara baca itu firman. Ya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tapi persoalannya saudara, dia belum sampai pada perkenanan itu. Baru dia apa? Baru sorga menyatakan bahwa ini loh contoh manusia yang memang sempurna. Contoh manusia sempurna ini seperti Yesus, tapi belum mengalami kesempurnaan yang penuh. Makanya saudara, salib adalah jalan daripada kesempurnaan ini. Tanpa adanya kematian di atas kayu salib. Saya mau katakan begini, kenapa Yesus harus dipukul di atas kayu salib? Dan dosa tidak bisa dipukul. Tidak bisa. Tapi bisa dibayar olehnya. Dan hukuman terberat saat itu juga adalah bagi seorang penjahat dan kesalahan terbesar adalah digantung di kayu salib. Dan itu adalah jalan yang harus buat saudara dan saya. Saudara, waktu dia ada di kayu salib, perhati dengan baik. Ini perkataan Yesus. Mari saudara buka Markus 15 ayat 34. Kita baca sama-sama. Markus 15 ayat 34. Sudah ketemu? Markus 15 ayat 34. Saya baca ayat 33 dan saudara baca ayat 34. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti
Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi jelas, apakah Allah meninggalkan saya? Ini juga dialami oleh Yesus. Jadi saya katakan Yesus manusia sempurna merasa dia ditinggalkan oleh Tuhan, ya. Merasa dia ditinggalkan oleh Bapaknya, betul kan? Padahal Bapak ada ngomong gitu ya dari langit gitu kan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Tapi pada saat saudara perhatikan dengan baik, pada saat dia mengalami penyiksaan, pertama dia harus disesat, betul kan? Dihakimi kan? Terus nggak puas sampai di situ, saudara, dibolak-balikin ke pengadilan, dari Herodes ke Pilatus, Pilatus ke Herodes, betul? Akhirnya dia dicambuk 40 kurang kali 1 pukulan. Berapa banyak pencambukannya luar biasa. Dipikir udah bebas, nggak puas. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara perhatikan dengan baik. Kata salibkan, salibkan, salibkan. Itu membuat seorang itu menyadari bahwa Yesus ini, itu memang benar-benar orang yang sebenarnya ini. Karena permasalahan itu apa sih? Karena bangsa Yahudi, para imam, para ahli Taurat tidak mau. Kenapa? Karena Yesus menyebutkan tentang Allah dulu. Dia menyamakan dirinya Allah, dan pada saat itu orang nggak mau terima. Dia masih manusia kok dia ngomongin Allah. Gitu. Seakan-akan kenapa Allah kok Allah dia beda sama Allah saya? Gitu. Terima dengan pernyataan dia Yesus dilakukan kejahatan sama sekali. Tapi orang nggak bisa terima kebenaran yang sebenarnya. Perhatikan dengan baik. Pada saat proses demi proses ini, sorga tidak lakukan intervensi apapun. Malaikat tidak lakukan intervensi apapun untuk tolong Yesus. Kenapa? Karena Yesus anak manusia. Dia bisa saja dia suruh malaikat untuk tolong dia, betul nggak? Ya nggak ada. Kan saudara bisa lihat kepada Yesus saat pencobaan di padang gurun 3 kali ketika dia menang, baru malaikat datang melayani dia, betul? Saudara bisa juga lihat ketika Yesus salib, ketika proses dia harus menyiksa, malaikat bisa, tapi dia tidak pakai intervensi sorga, dan dia tidak mau sorga untuk mengintervensi mau. Dan saudara perhatikan dengan baik, mengapa Yesus merasa bahwa Allah meninggalkan dia? Yang pertama yang saya pelajari, Yesus merasa bahwa Allah meninggalkan dia karena ia sadar bahwa dirinya akan masuk ke dalam alam maut. Allah yang kita sembah, Yesus bisa jadi Allah karena dia Allah, tidak hanya untuk orang hidup saja, tapi untuk orang mati. Berbahagialah saudara dan saya percaya pada Yesus, karena Yesus akan berani masuk ke dunia orang mati. Alkitab katakan saudara, Ibrani pasal 2 ayat 9, sudah ketemu? Ibrani 2 ayat 9. Alkitab katakan, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Dan kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami apa? Maut bagi apa? Semua manusia. Jadi saudara, hal yang pertama mengapa Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa, karena dia sadar bahwa dia akan masuk ke dalam alam maut. Dan alam maut itu yang tadi kita katakan, itu dirasakan oleh semua manusia. Saudara dan saya, ya kan, makanya kan ada waktunya hidup, ada waktunya mati. Kematian bagi orang percaya. Makanya berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata Roh mulai kita payung, ya. Bahwa dia akan menerima upah dari apa yang dilakukan semasa di dunia. Jadi kematian bagi orang percaya itu bukan sebuah ketakutan. Dan saudara juga harus tahu memang, ya. Di sini saya sampaikan begini. Maut itu memiliki sengatan dan membuat
seseorang itu akan merasa seorang diri, betul nggak? Ya, saya berapa kali melayani orang-orang dalam misalnya dia fase koma, gitu ya. Terus kemudian dia setengah koma, dia itu nggak mau ditinggalkan oleh orang yang jaga, betul? Saudara pernah melayani atau temenin keluarga, ya, dampingin yang udah sakit keras, pasti dia nggak mau ditinggalin, saudara, betul nggak? Dia nggak mau jauh dari saudara, sama. Yesus pun nggak mau jauh. Kalau saudara baca tentang doa Yesus di Getsemani, kan dia minta kenapa sih Yesus ngajakin murid-muridnya. Saudara pada saat itu saudara baca dengan baik. Baru kali itu Yesus ngajakin doa bareng sama murid-muridnya. Biasanya dia doa bisa sendiri kok. Halo, dia bisa doa sendiri kok. Tapi untuk masalah dia mau menuju jalan salib itu, dia membutuhkan kekuatan yang besar. Karena gak mudah. Dia sadar bahwa misi akhirnya dia harus mati di kayu salib. Dia sadar. Tapi itu gak mudah. Karena maut itu sesuatu yang tidak bisa terlihat dan kegelapan ada di dalamnya. Kegelapan itu sangat kencang, betul gak? Kalau saudara misalnya contoh ya, kita aja kalau tidur udah biasa terang, tiba-tiba tidur dalam keadaan lampu mati, saudara suka nggak? Nggak suka. Apalagi saudara dalam maut, nggak ada hidupan. Yesus masuk dan pasti dia merasa sendiri. Dia merasa seorang diri. Nggak ada orang yang menemani dia. Dan satupun nggak ada yang menolong dia. Yang saya pelajari saudara, dua ketakutan terbesar manusia saat ia menghadapi kematian. Yang pertama, yang saya katakan, ia tidak hidup lagi bersama dengan orang di sekitarnya. Ya, dia takut kalau orang-orang di sekitarnya tidak ada bersama dengan dia lagi. Ya. Yang kedua, ada orang yang ketakutan dengan teror. Ya, dia takut kalau dirinya akan lenyap dari dunia. Dia takut lenyap. Jadi seketika itu juga. Ya. Makanya kan kalau orang yang benar-benar mati, kita kan hanya melihat jasadnya saja, betul? Kita nggak akan melihat dia lagi ngomong, dia lagi sakit apa, dia akan cerita tentang apa, betul? Kita hanya melihat wujudnya saja. Dan ini yang ditakuti. Tapi berbahagialah kita dengar firman Tuhan Ibrani 2:9, ya. Dan oleh karena kasih karunia Allah, ya, maka Yesus mengalami maut bagi semua orang. Amin. Jadi waktu kita rasanya akan ditinggalkan oleh orang di sekitar kita, waktu kita mengalami kematian, ya, kita mulai sadar bahwa Tuhan juga mengalami lebih dulu. Amin. Bahwa Yesus telah mengalami dahulu. Kalau kita nanti akan ambil, saya tahu ini nggak sesuatu yang itu apa ya, kalau bahasanya itu orang itu tiba-tiba langsung mendadak rohnya itu karena seketika ya, hitungannya dalam hitungan detik, nggak bernafas lagi, rohnya dicabut. Itu memang sakitnya luar biasa. Saudara kalau pernah merasakan ada asma dari kita itu asma, tapi ini asma ini cuma sekali nafas, saudara udah nggak nafas lagi, karena seluruh jiwa saudara itu diambil. Tapi berbahagia kita katakan Yesus dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Tujuannya supaya dia mengalami alam maut buat saudara dan saya. Amin. Yang kedua, saudara, mengapa Yesus merasa bahwa alam meninggalkan dia? Alkitab katakan, ya, bahwa Yesus itu tidak hanya masuk ke alam maut, tapi ia turun juga ke neraka. Bilangan 16 ayat 33 saudara katakan ini, bahwa pada satu hari orang Israel itu masuk ke tanah itu, ke dunia orang mati. Ya. Nah kalau dikatakan neraka ada nggak sih? Ada, saudara. Jangan saudara pikir neraka itu nggak ada. Loh kalau kan Yesus kan dunia belum lenyap, apa yang ada? Ada namanya neraka sementara, dalam bahasa Ibrani itu ya, atau Sheol. Itu adalah neraka, tempat penyiksaan awal orang-orang yang mati, ya, yang hidupnya tidak sungguh-sungguh, ya, yang ada di sana. Itu bukan neraka yang benar, tapi ada neraka selanjutnya. Makanya juga ada apa? Ada taman Kidron. Saudara ingat sekali kisah bagaimana Lazarus yang miskin, betul?
Ada Lazarus yang miskin kan, kemudian tiba-tiba dia mati dan orang kaya itu juga ikutan mati, betul. Orang kaya yang semasa hidupnya itu dia berkelimpahan, betul, makan yang berlebih. Lazarus sementara harus makan mungut remah-remah daripada orang kaya itu, makan makanan sisa, bahkan makan makanan sampah. Tetapi Alkitab katakan orang kaya ini minta supaya Lazarus itu mencucukkan tangan supaya kasih tahu gitu sama saudara-saudaranya bahwa dia tidak lagi boleh hidup sama seperti yang dilakukan semasa ini. Artinya begini, ada memang dimensi yang memang berdekatan. Sheol itu ada di bawah bumi ini. Bumi yang saudara dan saya injak itu adalah neraka sementara. Tapi ada dunia di mana memang ada tempat seperti Taman Firdaus yang Tuhan memang siapkan. Dan saya mau katakan, waktu Tuhan turun ke sana, ya, makanya Efesus 4 ayat 9 berkata seperti ini, saya bacakan. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-9, Alkitab katakan begini. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Jadi kalau Yesus telah naik, ya dia mati berarti dia naik. Saudara, nanti kita akan rayakan di hari Minggu, ya. Ia juga turun ke bagian bumi yang bawah. Untuk siapa, saudara? Untuk menjangkau orang-orang pada masa apa? Pada masa Yesus belum datang. Saudara ingat ya, bagaimana zaman Sodom dan Gomora, betul? Saudara ingat bagaimana zaman Nuh, semua manusia habis lenyap, betul? Yesus datang untuk membawa keselamatan bagi mereka. Dan saya mau katakan begini, saudara, tugas kita lagi kita mendoakan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu sudah mendapat bagian dari Tuhan. Amin. Kita yang masih hidup ini, makanya kita katakan semasa hidup kita harus lakukan bagian kita. Kita percaya Yesus menyelamatkan, yes, tapi perbuatan kita harus iris jalan progresif supaya Dia sungguh-sungguh nyata. Dia Allah yang tidak hanya untuk orang-orang hidup saja, tapi Dia Allah untuk orang-orang mati. Yang berikutnya, yang ketiga, ya, alasan yang ketiga mengapa Yesus merasa bahwa Allah meninggalkan Dia, karena Ia satu-satunya jalan agar manusia bebas dari hukuman. Saudara pahami sendiri paham bahwa Ayub, ya, itu adalah orang yang paling saleh di muka bumi ini, betul kan? Kan Yesus yang kan pada saat itu ada perbincangan, saudara baca Ayub pasal 1, ada perbincangan persidangan. Apakah kau nggak melihat Yesus ngomong Allah Bapa itu ngomong sama iblis itu, ya? Nggak melihat orang yang paling saleh di muka bumi, yang paling baik, ya, Ayub orang. Saudara perhatikan baik-baik, Ayub itu dia tidak mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terus ngomong, dia memang masih percaya dengan agama, tradisi dan sebagainya, tapi hidupnya itu amat salah. Ayub itu adalah gambaran ini, bahwa ya memang Yesus manusia sempurna, tapi sebenarnya setiap manusia itu punya kemampuan untuk hidup saleh dan tidak bercacat, sama seperti Ayub. Ya. Saudara, saya diberikan kemampuan untuk hidup saleh. Tapi gini, kesalehan tidak akan membuat kita selamat. Itu problemnya. Kesalehan hanya membuat apa? Menambahkan, ya, nilai dalam kehidupan kita, bahwa kita berbeda dari orang-orang dunia. Bahwa kita tetap benar-benar menjadi orang yang memang kepercayaan dan dapat dipercaya. Ya. Makanya, ya, saya katakan ini, kesalehan tidak dapat menebus dirinya dari hukuman abadi. Hanya Yesus yang menjadi manusia yang sempurna yang berasal dari surga, yang mampu menyatakan kepada iblis bahwa iblis tidak berhak memberikan ketakutan akan kematian kepada manusia. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam apa? Perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi alasan yang terakhir mengapa Yesus akan ditinggalkan oleh Bapa,
karena ia tahu bahwa ia satu-satunya jalan agar manusia bebas dari hukuman. Amin. Jadi kesimpulan saudara pada hari ini, kehidupan kita pada akhirnya akan mengalami fase merasa sendiri, seakan-akan ditinggalkan. Namun percayalah lewat kematian Yesus di kayu salib, Ia telah berikan jaminan dan alasan konkret mengapa Bapa meninggalkan diri. Sama seperti kita saat ini, ya, jika hidup kita terasa berat, saudara, jika kehidupan kita seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan di tengah-tengah badai, yakinlah Bapa pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Bapa tidak akan meninggalkan kita. Justru pertanyaan sebaliknya, kitalah yang meninggalkan Bapa, kitalah yang meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita belajar untuk menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan dan menguatkan hati kita. Tuhan hanya minta kuatkan hati, ya kan? Kalau kita katakan jadi hendaklah engkau kuat di dalam kuasanya. Ya, hari-hari ini kita masuk dalam peperangan rohani yang dahsyat, saudara. Saudara mau walaupun online, tapi kalau saudara benar-benar haus dalam persoalan, terima lawatan Tuhan pada hari hari. Tapi kalau saudara hanya biasa saja, saudara ibadah rasanya nggak ada sesuatu kehausan lah, nggak kan? Tuhan mau katakan hari ini, Tuhan meminta kuatkan diri kita supaya penyertaan Tuhan. Ingat baik, saya mau katakan pagi hari saya sebutkan bahwa penyertaan Tuhan kalau saudara rasakan apa bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan karena kita ada uang, bukan kita karena tetap dalam bekerja, bukan karena kita sehat, tapi penyertaan Tuhan adalah ada damai sejahtera yang Tuhan berikan sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan hatiku, oleh darah Yesus, 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 sucikan hatiku, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, ku bebas, kuasanya dikawal. Kita panggil diri. Oleh darah Yesus, ku bebas, dan hidupku menang. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur atas lawatan-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur atas sabda-Mu yang sudah menegur mendidik akan kami, untuk kami paham akan Bapa, pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami, untuk kami sungguh-sungguh mengejar akan cinta kasih-Mu. Bapa, di mana hari-hari yang jahat ini, Tuhan, mari Roh-Mu yang kudus mematraikan firman-Mu di dalam hati kami. Roh Kudus menolong akan kami, memampukan kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Apa yang telah beliau sampaikan, kami percaya Tuhan yang sudah membalas seluruh jerih lelahnya, seluruh pelayanan pekerjaannya, rumah tangganya ikat dengan cinta kasih-Mu. Tuhan, terima kasih tiba saatnya kami Bapa, di mana dipersatukan kembali, di mana Bapa kematian-Mu Tuhan. Kami mengingat kematian-Mu, kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur hari ini adalah hari di mana kami sungguh-sungguh Bapa memahami bahwa kematian Tuhan bukanlah meninggalkan kami, tapi kami harus berkaca diri, apakah kami yang meninggalkan Engkau Tuhan di dalam situasi yang sungguh tidak mendukung kami. Namun kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan menolong akan kami. Di
puji Tuhan, saatnya kami menikmati perjamuan asa yang kudus. Dalam nama Yesus, sucikan kuduskan roti dan anggur ini. Sucikan kuduskan Bapa kami sebagai anak-anak, layakkan kami Tuhan, sehingga Bapa kami boleh meminum Bapa, menikmati perjamuan asa yang kudus, menghidangkan kematian Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sucikan kuduskan kami anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Silakan saudara. Mari kita angkat satu pujian bersama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu yang jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Oh haleluya Yesus, haleluya. Bapa, kami bersyukur. Untuk itu mari kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah roti di atas kepala. Arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuluskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang terpecah ini di mana 2000 tahun yang lalu tubuh Kristus yang terpecah bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Dan mari kita makan bersama-sama. Oh haleluya. Terima kasih. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur ini di mana 2000 tahun yang lalu, di mana darah Kristus yang tertumpah bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Dalam nama Dalam Yesus nama mari kita Yesus. menyembah. Kita bersyukur. Haleluya. 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 Haleluya.
kembali dipersekutukan bersama darahmu dan tubuhmu. Engkau yang telah mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur. Mari Roh Kudus kuatkan kami untuk kami tetap berjalan bersama Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Pujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami menerima berkat perjamuan masa yang kudus pada pagi hari. Dalam nama-Mu Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman masa diberkati oleh Amin. Amin. Saya juga percaya jemaat Tuhan yang berada di rumah juga diberkati oleh firman Tuhan kita pada siang hari ini dan juga perjamuan asa yang kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya untuk Pastor Katina dan juga kalau setiap kita dan juga Ibu Gembala yang sudah melayani akan perjamuan kami ini. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan kita saudara. Sebelum kita akan memberi persembahan, saya akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Shalom semuanya. Shalom Tuhan. Baik, di mana kita tahu ya kita masih dalam situasi pandemi, tapi kita tetap berdoa bersama-sama bersehati bersepakat mendoakan Indonesia supaya pandemi corona ini cepat berlalu. Amin. Sehingga kita kembali bersama-sama di rumah Tuhan untuk berkumpul bersama-sama. Tapi saya yakin percaya bukan karena rumah Tuhan, bukan karena di rumah ini saja, tapi di rumah masing-masing kita akan tetap beribadah. Karena itu ibadah Paskah di hari Minggu tetap ada. Jadi untuk ibadah tempat ini tetap ada di jam 10 pagi, di jam 9 pagi. Dan untuk ibadah yang ada di rumah di live streaming itu juga di jam 9 pagi. Jadi jangan lupa untuk bersama-sama beribadah di jam 9 pagi untuk di hari Minggu. Kita akan bersama-sama beribadah Paskah. Kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau Dia hari ini mati bagi kita, Dia juga bangkit bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baik saudara, kita akan memberikan persembahan kita pada siang hari ini. Mari kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Bapak buat kesempatan kami boleh mengenal sabda firman Tuhan. Kalau kami tahu Tuhan, kalau Tuhan dan pernah menggunakan setiap kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, untuk Pastor Katina dan Tuhan Kau pakai menjadi seorang berkat pada hari ini. Karena Tuhan Kau berkati akan setiap pelayanan yang Tuhan pakai ujiannya. Bahkan Tuhan Kau berkati keluarganya dan masalah cinta kasih Tuhan. Berkati apa yang hamba-Mu ini yang berkat Bapak, apa yang Bapak merencanakan Tuhan kiranya boleh jadi atas sana. Terima kasih Bapak juga untuk Gembala melayani kami. Kesehatan Ibu Gembala dengan kekuatan selalu sukacita hikmat daripada Tuhan. Bahkan hikmat untuk memimpin akan setiap kami jemaat depan ini yang berada di gereja di ibadah yang bergereja Tuhan di GB Persada di Tuhan tolong Tuhan setiap kami juga mendengar pada siang hari ini. Kami boleh meresponi Tuhan tentang firman itu dengan baik sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Kaya persembahan yang kita boleh kami berikan ya Bapak dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Berkati untuk jemaat yang memberi pada pagi hari ini secara langsung ataupun jemaat yang di rumah Tuhan yang akan memberi dengan cara mentransfer. Kami percaya itu semua sama di mata Tuhan dan kami percaya apa yang mereka berikan itu adalah yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur biar persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di rumah ini. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan mendengarkan kita saudara. Yeah.
Kembali Tuhan kami membawa rumah-Mu di Persada. Rumah ini adalah milik-Mu. Tuhan memberkati akan lingkungan gereja ini, RT RW setempat, tetangga sekeliling kami dalam nama Yesus. Tuhan lindungi oleh kuasa darah-Mu. Kami percaya tidak ada kebocoran, tidak ada hal-hal baik untuk jemaat Tuhan, baik mereka yang mengikuti streaming pada pagi hari ini. Kami percaya semua mereka diberkati. Mereka yang sakit dalam nama Yesus Tuhan jamah. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Mereka yang berkekurangan dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Bapa, kami perhadapkan bangsa kami. Bangsa kami adalah milik-Mu. Belas kasihan-Mu Tuhan turun atas bangsa kami, untuk pemerintahan kami, pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi beserta keluarganya, anak menantu dan cucunya. Tuhan tulungi oleh kuasa darah-Mu. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami. Tuhan, Indonesia adalah milik-Mu. Tuhan, Engkau memberkati di mana tim medis yang Bapak, mereka di dalam nama Yesus tulungi oleh kuasa darah-Mu. Mereka yang melayani di setiap Bapak, setiap rumah sakit. Tuhan kuatkan keluarga, kuatkan mereka. Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan kami percaya Indonesia pulih, Indonesia sembuh. Tuhan dalam nama Yesus kami percaya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami percaya Engkau baik dan sangat baik. Siang pagi hari ini Engkau sudah memberkati umat-Mu, memberkati akan seluruh para pelayan-pelayan-Mu. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur. Kamu berkati keluarga mereka. Kami percaya tidak ada yang berkekurangan. Apa yang telah mereka bawa persembahan, persekutuan apapun mereka, Tuhan bawa ke rumah-Mu. Baik mereka yang transfer ke rekening, Tuhan balas. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Persada 1, Persada 2 yang ada di Adiasa, untuk Home Care Persada, semua diberkati oleh Engkau. Kami percaya oleh karena pertolongan Tuhan. Kami percaya, terima kasih Bapak, sebagaimana Engkau membawa umat-Mu ada di tempat ini. Kami percaya berkat Tuhan turun atas umat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau, dengan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Olehnya kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan pulanglah di dalam berkat daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara pagi ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, terima